Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, kita ketemu lagi di mata kuliah kita pengembangan konten digital pendidikan. Oke, kita akan lanjutkan materinya aja ya langsung. Kalau kemarin kalian sudah belajar bagaimana membuat STB, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan aset berdasarkan STB yang sudah kalian buat. Nah, sebelum kalian praktek, menurut saya penting untuk kita bahas bersama agar pemahaman kita satu, agar apa yang diharapkan itu dapat tercapai dengan baik. Kita mulai dari pengertian aset dulu. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian harus baca dulu bukunya halaman 20 sampai dengan 22 tentang pembuatan aset. Saya tunggu, silahkan di-pause videonya. Kalau udah selesai baca, kan hanya beberapa halaman. Nah, itu nanti kalian kembali lagi ke video ini untuk lanjutin pembahasan ataupun penjelasan dari saya. Oke, silahkan di-pause dulu. Sudah, berarti udah ada modal ya tentang apa itu aset. Jadi nanti ketika saya akan berbicara tentang aset, kalian sudah relate tentang gambaran kurang lebih aset itu seperti apa. Kalau masih belum, silahkan baca lagi, saya tungguin. Oke, kita bahas ya. Kalian pastikan kalau kalian udah baca bukunya dari halaman 20 sampai dengan 22. Jadi aset itu adalah bentuk nyata dari storyboard sebelum kalian melakukan rekaman ataupun melakukan editing video. Kalau di storyboard itu bisa aja ilustrasinya itu hanya berupa tulisan ataupun gambar coret-coretan kalian gitu ya. Misal kalian mau di storyboardnya itu di video kalian ingin menampilkan bunga rafflesia. Tapi kalau di storyboard kalian boleh tuh nulisin aja, ada kotak tulis tulisannya bunga rafflesia, ada keterangan aset bunga rafflesia. Itu di storyboard masih boleh. Atau kalian coret-coret aja gitu kan, seakan-akan ini bunga rafflesia gitu. Itu boleh di storyboard. Tapi kalau di aset itu udah nggak boleh lagi. Aset itu adalah sesuatu yang secara real tampil di layar video kalian semua. Jadi ketika kalian ngomong di storyboard aset bunga rafflesia, maka kalian harus menampilkan bunga rafflesia yang sesungguhnya. Baik itu dia, ya kalau tergantung tema ya, kalau misalnya mau real ya maka tampilkan foto yang real. Tapi kalau misalnya memang asetnya itu hanya ilustrasi saja, seperti gambar, apa ya namanya itu, kayak ya sekedar ilustrasi, bukan bunga asli, kan ada tuh kayak komik gitu ya. Nah, itu boleh gitu, tapi beneran itu konsep kalian gitu. Bukan coretan kalian yang ditampilkan di dalam video gitu. Nah, sekarang saya akan kasih contoh aja langsung biar kalian nggak bingung gimana sih maksudnya tugas buat aset gitu kan. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, saya akan contohkan tiga slide dari anggap saja ini storyboard ya. Kalau storyboard kan bentuknya nggak gini, tapi anggap saja ini storyboard. Saya akan contohkan 3 slide storyboard. Ini yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Ini adalah contoh dari, misalkan, slide dari storyboard gitu. Ingat ya, 1, 2, 3. Nah, aset itu adalah semua unsur yang ada di storyboard. Nah, di slide pertama, ini kan ada asetnya apa aja, bentar saya lihat. Oke, yang pertama itu ada stay point, kemudian ada tulisan ini. Stay point dengan tulisan ini, saya kira saya tidak perlu butuh asetnya, karena bisa saya bentuk edit langsung di video nanti. Itu rencana saya. Tapi kalau menurut kalian di video itu kalian tidak bisa mengedit, menambahkan stay point dan kata-kata, dan tulisan itu harus kalian tarik gitu ya, harus kalian sematkan, maka buat. Tapi kalau bisa ngedit langsung di sana pakai template teks, maka tidak usah. Tapi kalau kalian butuh gambar yang kayak gini, bulat-bulat gini, maka harus dibuatkan aset terlebih dahulu. Itu satu, tentang aset sebuah teks. Kemudian yang kedua ada aset berupa gambar orang lagi ngerjain tugas sama bikin storyboard. Ini untuk yang
slide yang pertama kan, aset-asetnya saya udah sebutin. At least saya punya 3. Pertama adalah aset stay point, kemudian stay point dengan teksnya lah ya, itu aset 1. Kemudian aset 2 adalah gambar ini, dan aset ketiga adalah gambar ini. Saya punya 3 aset untuk slide ini. Ingat-ingat. Kemudian untuk slide yang selanjutnya, slide yang ini, saya lihat di sini saya butuh aset background, misal begitu. Oh ya, tadi backgroundnya belum ya, berarti ada 4, ditambah background. Backgroundnya ini kayak ada hijau campur dengan putih gitu ya, kombinasi begitu. Backgroundnya harus saya siapkan, terpisah. Berarti saya punya 4 aset untuk slide yang ini. Saya lanjut untuk yang ini. Kalau yang ini saya punya berapa aset? Saya punya background yang warna hijau 1, logonya 2, ini satu kesatuan, jadi saya anggap 1 aset. Kemudian yang ketiga adalah gambar buku ini, dan yang keempat ini adalah text box dengan judulnya. Berarti saya juga punya 4 aset untuk slide yang ini. At least saya udah punya 8 aset ya. Lanjut lagi untuk slide yang ketiga. Slide yang ketiga, background-nya sama dengan sebelumnya, maka saya tidak usah membuatkan aset yang baru untuk background-nya, karena background-nya ini udah sama dengan yang sebelumnya. Tapi saya punya background tambahan nih di bagian sini untuk foto saya, untuk saya frame saya ketika saya syuting gitu kan. Maka saya butuh tampilkan lagi, buatkan aset untuk background yang ini. 1. Logo udah ada ya tadi, nggak usah dibuat lagi. Kemudian sama tulisan ini. Berarti saya punya 2 aset. Kalau mau ada box yang ini gimana? Ya udah tambahin, berarti saya punya 3 aset untuk slide ini. Gitu ya. Nah, dari list-list aset itu tadi, kalian uploadlah ke sebuah dokumen, ke sebuah folder, terus kasih nama. Biar kalian tinggal main tarik-tarik aja ketika edit videonya nanti. Nah, contoh foldernya itu udah saya taruh di folder penulisan kalian di bagian sampel. Terus saya udah tambahin di sini ada aset. Nah, ini nanti kan jadi folder kalian nih, folder tempat kalian penyimpanan aset-aset kalian. Penamaannya npm underscore nama npm sama judul video kalian apa gitu. BTW ini adalah npm saya waktu saya jadi mahasiswa kayak kalian. Angkatan 12 npm ke-1. Gitu. Nah, di sini tadi udah saya masukin semua nih tadi aset-aset yang saya sebutin ya untuk 3 slide itu. Ini saya kasih nama background 1. Background 1 ini adalah background yang warnanya hijau putih kombinasi gitu. Ini adalah background yang kedua yang warnanya hijau polos. Yang ketiga ini adalah background tempat frame saya ketika saya muncul nanti. Ada ya, jadi untuk background pun kalian udah siapin gitu. Seandainya nanti untuk syuting kalian butuh ya tinggal ambil aja. Jadi kalian nggak sibuk saat ini mau syuting baru nyari background gitu. Kayak sekarang background saya ini kan kayak ada di luar angkasa. Ini namanya aset nih. Ketika saya zoom saya tinggal pakai. Jadi nggak nyari-nyari lagi gitu karena kalian udah kumpulin di suatu folder, tinggal kalian ambil-ambil aja. Selain itu ada apa sih? Tadi kan ada gambar buku ya. Nah, itu sebagai aset, saya kasih nama ini, namanya aset gambar buku. Ada lagi, jadi ketika kalian nanti ingin menampilkan, ya tinggal kalian comot di sana. Saya lanjutkan, oh ini adalah gambar dari orang bikin storyboard ya, gitu. Nah, saya perlu kasih tahu lagi, selain yang di buku itu kan udah ada tuh kayak aset-aset yang bisa kalian download secara free di website-website tertentu. Saya akan tambahkan lagi satu website di mana kalian bisa ambil kayak aset-aset yang kayak gini nih, namanya Storyset. Boleh dicatat, nih kayak gini. Storyset.com. Jadi kalian tinggal cari aja dengan keywordnya bahasa Inggris gitu ya. Kayak tadi itu saya nyari dapetin asetnya itu dengan keyword storyboard. Kalau misalnya kalian pengen cari flower gitu ya, bunga. Apa sih yang muncul? Ya beginilah, tapi dia terbatas sih, tinggal kalian pilih aja yang sesuai dengan keinginan kalian. Kalau misalnya circle gitu ya, bisa nggak ya? Coba aja. Circle-nya kayak gini. Nah, itu cantik-cantik juga ya, bisa di-download SVG sama PNG, terserah kalian yang mana.
Nah, ini bisa membantu. Nah, selain itu ada apa lagi ya yang saya catat tadi gitu. Nah, selain ada si gambar-gambar ini, background-background ini, saya juga udah nambahin SFX. Saya punya SFX ini. Saya ulangi ya. Nah, ini adalah SFX, saya kasih nama SFX-nya adalah Game Over. Mungkin saya akan gunakan nanti ketika menampilkan aset apa begitu. Anggap saja di slide saya tadi menampilkan terus dengan ada adegan si Game Over gitu-gitu. Nah, itu juga selain yang ada di buku, website-website yang bisa kalian kunjungi, salah satunya bisa juga tambahannya ini nih, mixkit.co. Kalian bisa, ini nih ini yang saya ambil tadi, yang Game Over. Tinggal di-download. Atau misalnya nggak bisa nih, ini cuma terbatas, bisanya cuma download 3 gitu. Kalau kalian pengen cari yang lain ya masih banyak sih, tinggal kalian ketikin aja download SFX free begitu di pencarian. Itu kurang lebih gambaran penugasan kalian ke depannya. Dari storyboard, kalian list. Kan di bagian ininya ada ya, saya kasih contoh ini storyboardnya punya siapa. Punya Putri Zakia. Titik gitu. Mari kita lihat, kan ada keterangan aset harusnya ya. Nah, ini keterangan aset. Ada satu icon pause dan yang kedua adalah jawaban kuis gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kalian buatnya itu secara rinci yang kayak saya tadi bilang, dalam satu slide itu ada apa aja, kalian cukup lihat di keterangan asetnya ada apa aja. Tapi kalau bagi kalian yang belum ngelis asetnya dengan rinci seperti tadi, maka kalian harus ngelis aset lagi. Oke, SFX-nya ada nggak gitu kan? Kemudian ini simbol kuisnya apakah dia nempel, tidak perlu kita sediakan asetnya gitu. Terus apa lagi ya di sini? Closing. Nah, kayak gini ada aset, gambar jarak titik ke titik. Ini merupakan aset. Berarti paling tidak ada background yang kalian siapkan secara proper. Mungkin ini gambarnya pecah, tapi kalau di aset kalian harus punya gambar yang kualitasnya tinggi biar ketika dijadikan video, dia nggak pecah, dia solid gambarnya dengan kualitas yang tinggi. Nah, sudah tidak ada lagi tuh tanda full screen ini hanya penanda saja untuk kalian nanti melakukan syuting gitu. Jadi beneran backgroundnya adalah background kelas dengan papan tulis, kemudian ada aset ini, gambar titik ke titik, ada teks sama ada step point, kayak gitu. Lihat aja di keterangan asetnya. Tapi ingat, keterangan aset kalian tuh harusnya detail ya. Sampai sedetail itu, biar kalian enak untuk ngelis aset dan dikasih nama dalam sebuah folder seperti ini. Ya, inilah kurang lebih gambaran penugasan kalian untuk pembuatan aset. Tujuannya adalah merealisasikan bentuk storyboard, modal kalian untuk syuting dan editing video. Oke? Kalau ada pertanyaan nanti tanya aja di forum di grup ya. Kalau misalnya ada yang nggak paham dengan penjelasan saya. Itu adalah si aset dan bagaimana kalian membuat aset. Tentu ada guidelines-nya ya. Bagaimana sih aset yang baik itu? Mari kita bahas. Ini adalah poin-poin penilaian. Nah, kita bahas bersama. Sama masih ada 4 aspek, pokoknya sampai ke depan kita akan bahas tentang tugas kalian itu dari 4 aspek. Cognitive load, student engagement, active learning together, sama construct. Untuk yang aspek cognitive load dulu ya. Cognitive load ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 1, aset gambar, rumus, tabel, diagram tidak berlebihan, saya rasa ini mengikuti STB. Kalau STB-nya udah proper, ya harusnya ukurannya segitu gitu. Nggak ada masalah, saya rasa nggak ada pertanyaan, karena sudah kita bahas sebelumnya di STB. Nomor 2 pun begitu. Nomor 3 sama. Nomor 4, aset background layar sesuai dengan tema pembelajaran dan tidak berlebihan pun sudah kita bahas di STB. Saya ada lihat itu punya siapa ya? Coba dipikirkan background itu, kalau saya kan lebih milih yang dia polosan ya gitu, tidak ada gambar banyak-banyak gitu. Ya, kalau ijo-ijo aja kayak gini yang saya tampilin gitu. Karena itu tadi, apakah misal kita ingin menampilkan background
sedang di dalam kelas. Di dalam kelas kan banyak sekali ya. Selain ada papan tulis itu, ada meja, ada kursi, ada segala macam. Apakah itu penting untuk diperlihatkan? Kalau ternyata itu malah ngedistrak kita ketika pembelajaran, ya better tampilin aja papan tulisnya. Nggak usah pakai kursi, meja, hordeng, gitu-gitu. Kalau saya sih lebih milih simple is better ya. Kayak sekarang saya pakai background ya hijau doang. Atau kalau gradasi, gradasi ya tadi kan kayak warna-warna soft, perpaduan antara hijau muda dengan putih gitu yang tidak terlalu mencolok mata. Jadi tolong dipikirkan lagi. Ada yang dia kayak papan catur biru putih biru putih. Nah, itu sepertinya mendistrak dan harus diganti. Dicek masing-masing ya. Kemudian nomor 5, aset berupa simbol matematika sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sama, pernah kita bahas juga di STB, kalau dia pakai equation, maka equation. Kalau dia pakai indeks, dia pakai indeks, gitu. Tadi saya lihat kayaknya ada beberapa yang masih nulisin, misalnya ya, A1 kuadrat gitu, atau A1 kurang A2. Satunya itu masih sejajar dengan A, padahal kan harusnya indeks ya. A, terus di bagian bawah baru 1, indeks 1. Nah, itu juga diperhatikan. Saya rasa nggak ada masalah di cognitive load, tapi kalau ada, balik lagi ya, ketika kalian ada pertanyaan, tanyakan saja di grup, nanti kita diskusi sama-sama. Saya akan jelaskan lagi. Yang kedua, student engagement. Ukuran, animasi menarik, gimmick menarik, aset konten, konteks Bengkulunya menarik. Saya rasa jelas ya. Animasinya menarik. Ya, kalian sudah saatnya mencari, misal kalian tadi di storyboardnya pengen nampilin ada animasi kubus, bukan kubus ya. Kalian ngomongin tentang geometri. Ada ini, kurvanya bergerak gitu. Kurvanya bergerak sweet, sweet gitu. Kayak mana ya, nggak kelihatan. Gini, gitu-gitu ya. Dia bolak-balik kayak GIF gitu, maka kalian harus mencari GIF atau cari ke GeoGebra video, animasi di GeoGebra, kalian download. Nah, itu sebagai file aset untuk memperlihatkan animasinya itu tadi. Jadi ketika kalian syuting, take video, rekam ke layar seperti ini, dia tinggal dimunculin aja seperti ini gitu, nggak usah cari-cari lagi. Udah kalian sediakan. Intinya adalah ya semua perlengkapan yang kalian butuhin untuk rekaman dan editing video. Kalau kalian butuh animasi, maka sediakan potongan animasi dalam bentuk GIF atau apalah itu gitu kan. Sama gimmick juga. Gimmick mau apa gitu. Mau ada aset apa di sana, sediakan juga. Konteks Bengkulu, nah ini penting. Ada yang buatnya memang tadi saya lihat gambar pantai panjang beneran, boleh. Ada yang dia mau gambar benteng Marlborough-nya itu cuman kayak komik, boleh juga. Nah, tadi kan tinggal menariknya itu yang gimana kan, nanti kita lihat sama-sama. Hasilnya gimana. Dipersiapkan betul, jangan cuman gambaran coretan kalian saja. Kalau memang konsepnya real, maka foto realnya mana. Kalau komik ya hasil komiknya, hasil gambar yang kayak komiknya mana. Saya lanjut ke Active Learning Together. Terdapat aset table of content. Aset table of content itu tadi ya, ada teks mind map. Terdapat aset step point. Step point-nya juga disediakan. Kalau nggak bisa diedit di videonya langsung, warnanya nyaman, tidak ada masalah, saya rasa. Aset menarik secara tampilan sehingga menimbulkan rasa bahagia saat melihatnya. Bahagia itu kan ketika kita melihat sesuatu yang rapi, sistematik, dan nyambung, itu bahagia tuh. Pusing itu kayak ketika kita lihat warnanya tabrakan, kok nggak nyambung dengan ini, dia ngedistrak, itu suatu hal yang tidak membahagiakan. Jadi gitulah indikator dari membahagiakan itu. Kemudian aspek konstruknya yang pertama sesuai dengan STB. Kalau di STB itu tadi kan makanya, saya buat aset itu ngelis dari apa yang terlihat di STB. Kalau di STB nggak ada tapi di aset ada, mau gimana? Atau sebaliknya, di STB-nya ada tapi asetnya kurang, nggak bisa kita memenuhi tadi kan video pembelajarannya. Jadi harus beneran sesuai. Kemudian tidak terdapat typo. Ini saya ada typo di sini, belum saya benerin. Harapannya nanti di aset kalian tidak ada typo. Itu aja, mungkin kalau ada pertanyaan langsung tanyakan di grup ya. Tugasnya minggu depan H-1. Tugas pembuatan aset. Itu yang pertama. Tugas pertamanya adalah
pembuatan aset yang dikumpulkan minggu depan H-1 jam 6 sore, seperti biasa. Kemudian, tugas yang harus kalian buat setelah menonton video ini dalam jangka hari ini juga, bukan hari ini ya, kalau hari ini nanti kalian nonton videonya kapan, nanti sampai dengan jam pelajaran kita selesai. Tapi sebelum coaching sama asistennya, di jam 13.30 di jadwal kita, itu kalian buat video refleksi di Flipgrid lagi. Nanti linknya saya bagikan ketika saya memberikan link dari video ini. Oke ya, ada 2 tugasnya. Pertama, membuat video refleksi, itu sebagai presensi. Jadi saya bakal isi presensi di 13.30, dan itu sekaligus menjadi deadline kalian mengumpulkan video refleksi diri. Maksimal 5 menit. Nanti saya kasih linknya. Yang kedua adalah pembuatan aset berdasarkan storyboard yang sudah kalian buat. Deadline-nya H-1 jam 6 sore. Oke, itu saja. Good luck untuk kalian semua. Silahkan menikmati coaching kalian bersama asisten. Saya tutup. Dadah!